Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij 'an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وانشر واحفظ وأيد نهضة رمضان في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد. Jamaah sholat subuh yang hormati. Alhamdulillah pada pagi hari ini bawi si temalik badai bareng-bareng berajak musik senang. Alhamdulillah tersebut di dalam hadis dan sakumpul marangkin diki yang lalu dan turun di taman surga bahasa disida Nabi. Iza marartum biriyadil jannah farta'u. Kila wa mariyadul jannah ya Rasulullah qala hilakul dzikri. Ay kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila sida liwat lesubuk taman surga, maka mampirlah, sabda Rasulullah. Arak sahabat kebetulan sambil jasad para naran taman surga di bawah dunia niki, wahai Rasulullah. Rasulullah menjawab, hilakul dzikri, yakni tahu dengan seingat desida Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah dan sengaji iki ia jengkala lalu bareng-bareng ingat ojek desida Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti makin ibarat jengkala lalu didukung di taman surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka niki adalah nikmat seperlu bareng-bareng ucap syukur sadui-dui. Mana-mana sekali dibaca alhamdulillahi rabbil alamin. Kedua kalinya selawat dan salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Uwi kelema sampun bareng-bareng ngaji, bareng-bareng bahas terkait masalah tentang sunnah puasa. Sunnah puasa sabit bahas bahas dua perkara, yakni yang pertama adalah takjilul fitri, yakni sunnah segera berbuka tatkala waktu berbuka telah tiba. Kemudian yang kedua yang sudah kita bahas kemarin adalah as-suhur walau bijur'ati ma'in, yakni makan sahur walau hanya sekedar dengan seteguk air minum. Itu sudah kita terangkan kemarin. Sekarang kita lanjutkan ke sunnah yang ketiga. Qala mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa ulumi asatizina wa ustazadina fid dharaini amin. As-salisu ta'khirus suhuri bihaitsu la yabkhushu at-ta'khir wa yumsiku adban 'anil akli qabla al-fajri binahwi khamsina ayat ay rubu'i sa'ah.
Sunnah nomor 3 bahasa niki adalah takhirus suhur, yakni mengakhirkan waktu makan sahur. Takhirus suhur, jadi bahasa Arab makan sahur no suhur ini. Suhur. Lamun sahur di suhur beda. Lamun kena sahur artinya adalah makanan sabih tekawi isi temakan sahur. Ia kena sahur. Sin barisata sahur. Lamun kena suhur sin baris dapan baris tomak artinya pegawian temakan sahur no. Pegawian temakan no yaran sahur. Suhur. Lamun kita sahur. Ada artian anu nasi kanduk kan makanan iya din sahur. Lamun dek kedua nge apa perbedaan? Ada masalah iki kan bahasa Indonesia. Suruh dedek ngomong deh. Lamun dikena suhur makin suhur lah balik ke dengan dijot sangka kena suhur nanti ya. Berharap arah suhur. Padahal dalam bahasa Arab, bahasa ulama niki apabila difathisin maknanya adalah makanan yang dipakai untuk makan sahur. Mekanduk niki yaran sahur. Lamun suhur ya pegawian sesa makan sahur niki. Ngelor sidaniki, nginam sidaniki yaran suhur. Takhirus suhuri mengakhirkan waktu makan sahur itu hukumnya adalah sunnah. Kenapa disunnahkan? Lagi sekali supaya kita tidak terlalu cepat lapar. Adik sandi lalu lemas. Baru jam 10 jam sholat wanda ngerupuk Lombok Tengah. Wah demonstrasi Lombok Tengah 2. Ada yang terekam, Masya Allah, sudah naik saja kalau lecak sedar dia. Kalau Pak Gembe makan sahur, demen ulele santri gas yang terawih jam siwak langsung makan sahur. Lema aru demen baru jam 8 wanda ngerupuk ngeruah ya. Saya pun suruh akhir-akhirlah tempatnya makan sahur, yakni bahasan dalam bahasa niki bihaisu la yabhusu takhir wa yumsiku nadban anil akli qabla al-fajri binahwi 50 ayat, yakni seukuran andek saya sampai terlalu telat lalu. Maksud kendek sa wah tak imsak kudimu ya pun gupu-gupu peta piring gupu-gupu opong mekando. Jadi seukuran deneman kena imsak wah tak bagus penyilan wah tak bersuap wah tak nyebih mana-mana setengah piring. Ukuran jarak antara makan sahur dan niki dait datang waktu subuh. Ukuran jaraknya ya tonton cerdon adalah binahwi 50 ayat. Andil dek baca Al-Quran mau temaca seket ayat mau terbaca Al-Quran ya pengebang subuh. Iya yang dan desida Nabi sallallahu alaihi wasallam lamun makan sahur desida Nabi yanda. Jadi untuk makan sahur Rasulullah karing-karing Anda baca Al-Quran seket ayat. Datang waktu subuh tuh pilih di sini Nabi makan sahur. Jadi niki penjelasan ulama niki berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satriwayatan, sata ceritaan isi subuh pembantu di sida Nabi aran Anas bin Malik.
Anas bin Malik niki oleh masih kode umur-umuran kurang lebih umuran kanak SD. Ya oleh lalu akun diri nojo gedeng di sida Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana-mana sekedar apa satang gawi. Lalu meroleh gedeng di sida Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik ini kocap cerita waduh kalau tado ngisi ina enggak nuni. Ya Rasulullah doa karena koni adin sab mau berkah umur belu mului bijajari rizki. Doa ngisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Si mandi di sida Nabi ternyata dalam riwayat disebutkan Anas bin Malik itu adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling panjang umurnya. Sampai si unin bela umur penantang naruh haroh nek dek ne. Alpau ni te bahasa tu dalam penantang poce, penantang jari si lekok, penantang si toa. Ya pun ya kurang lebih. Si sangat isi bela umur Anas bin Malik berkat doa di sida Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kedua doa ngalih selui anak ternyata di antara sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak anaknya adalah Anas bin Malik. Alhamdulillah. Nah ini terkait masalah Anas bin Malik. Jadi Anas bin Malik ini selalu berbentang makan sahur Rasulullah ketahu ke berbeda. Berbentang berbuka Rasulullah ketahu. Ia pun bercerita Anas bin Malik radhiyallahu anhu. An Anasin an Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu maqala tasaharna ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam summa qulna ila shalah. Kuntu kam kana baina azan was sahur wala qadru 50 ayat. Jadi Anas bin Malik bercerita layak kita sampun tebareng-bareng makan sahur kaca Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demen wah selesai makan sahur mu langsung tegawet sembahyang subuh. Basat Anas bin Malik dan Zaid bin Sabit. Qultu, aku berkata, kam kana bainal azan was sahur. Kira jarak antara azan dan makan sahur. Qala qadru 50 ayat, kira-kira 50 ayat. Ya jarak antara makan sahur dan azan subuh. Jadi Anas bin Malik niki mau riwayat oleh sahabat seorang Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit niki bercerita kita wah makan sahur bareng-bareng kaca Nabi. Ya uning cerita Anas bin Malik. Mau berkeduan Anas bin Malik, kira-kira jarak antara makan sahur dan azan subuh nu kira-kira berbeda jarak. Zaid bin Sabit berbahasa kurang lebih ande dek baca Al-Quran nyembih baca Al-Quran seket ayat. Nanti kia jadi dalil ulama fikih berbahasa nu ya tau paling afdol ya tau te makan sahur. Ya kurang lebih lah duduk sekitar setengah 5 setengah 5. Nah sunnah yang selanjutnya yang keempat adalah al-fitru ala rutabin witron wa yuqaddimu awalan fa illam yajid fa usrin fa tamrin fa ma'i zamzamin fa ma'in fa hurwin fa halwa. Al-hulwu wa ma lam tamassahu naru kal asal wal zabib
wal halwa wa huwa ma massathu naru. Jadi sunnah selanjut masalah berbuka. Amun sida berbuka arak makanan sak juara seke, juara 2, juara 3, juara 4, juara 5. Berarti terpilih lagu lebih harak sak laguan makan 5 ni. Pilih sak nomor seke yang paling juru ya sida pola puasa. Sampai lagu nara nih, kemudian paksaan diri, tendik sampai berdosa, lagu tendik, ya sini berbuka, lagu anjuran sunnah, lagu nara, ya penjuru. Sampai nomor sekek sini berbuka, menurut ulama fikih niki adalah ala rutobin witra, dan berbuka isi rutob, seganjil, sekek, telu, 5, 7, 11, dan seterusnya. Apa aja kena rutob? Rutob itu artinya buah korma masih ngantem. Mbek mau arah dagang korma masih ngantem. Ada tu Mekah punya keluk haji jaro iya wah tu nyerak coba dulu lintek lalu ya kan. Lakukan di nara ni asal nomor sekit sebenar. Ia paling kerang Nabi sallallahu alaihi wasallam paling sering si berbuka adalah rutob, yakni buah kurma yang masih setengah matang, setengah mentah, alias masih nganteng. Lamun ndek nara rutob seni payuqaddimu awalan. Nah jadi sabar ya tujuh payu lagu lamun ndek nara fa illam tajid fa musrin. Lamun ndek nara korma sama si kata. Seri sulit malik ngantem doang ndek nara ndek bau. Saya kata bahasa nih. Saya kata mai udah cerita ndek pai pekah manis mai wah lagu lamun ndek nara malik kenu sajuara telun patamrin dan buka isi tamar korma na iya sambil beli-beli nih dan ini tamrun ya bahasa Arab korma sawah tejelo wagero tamar bahasa Arab. Lagu masih tulis lulun baru mulai masak sepelang iya ran rutop ya ran. Lagu masih deman-man masak baru wah toak lagu dia mulai masak nama sepelang busru narang. Lamun wah gero masak mau dijelo mau dibungkus isi mika nanu orang tamar. Nah, jura telu ternyata sekirang buka jura telu. Lamun dek narak sejura telu ni sejura 4 pama izam zamin. Izam zam masalah gue betul tendai tamu dek mana sudah jari lo haji kan sulit doang sampai ngempah aja baru tamar. Berdua 5.000 mau di Usatuna. Satu mika, berbeda satu na. Yang kelima, pamain. Iya, punai jama. Iya, punai jama ternyata ingat nomor 5. Ai jama. Kemudian arah seakan nambik pintu ternyata niki di sekitar sampai 5. Pahulwin. Apa kena hulwun? Hulwun maknanya adalah malam tamassahu naru kal asal wazabid, yakni makanan sanden masak terproses isi api. Marantan al asal maknanya adalah madu. Madu ni manis mateng mula gundik manis mateng isi terpriam isi api. Memang alami. Ini lagu tebde madu setelah air tahu. Mungkin biaya lagu dinarak kalau di biayanya kan ia ada pulun makanan manis sandek pria benda lamun dek tebdoe madu pahalwa halwa ini adalah masak naru makanan yang diproses dengan api saat pria benda. Ya tamatin kolak, ya tamatin cendol, ya tamatin
selaku makanan-makanan mateng bisa tepriak kawih api. Jadi niki sekilas pilihan si teh buka niki. Jadi dentama ternyata es Manis kan? dan cara tama es deh. Apa es bahasa Arab yakni ma'us salji. Ada kena ma'us salji. Nah, es kena. Lagu apa udah ternyata ma'un air biasa. Kemudian pada cara disebut es, dia sudah buka pertama kali. Darah campur. Kemudian pada cara sebut di dalam kitab sedikit, bahkan di dalam kitab-kitab kontemporer juga tidak disebut, yang kitab-kitab masa kini tidak disebut es itu, karena lagi sekali lagu teniki kan benang. Dibina marak besi sabarunya kalau tersebut baga. Wah dah lalu mandi kah? Demon habis baga mud demakang aisin tersebut. Ini langsung sebentar. Ya ibarat tiang panas naus langsung tamaani ai sabnu kenjat jelas seda lampu dalamnya ternyata rahasia pun cara disebut ma'us salji ai es cara termasuk. Oh dia mau no ilang es bau lewares dulu mana-mana gas ngelor sudah terima es adin sa endek tinjot lalu tiang sudah si perkara sak nyet gati baru es lagi sekali lagi bareng. Baik, hanya itu dulu. Besok kita lanjutkan, masih panjang dikit masa dengan sunnah puasa, mudah-mudahan bermanfaat. Ini aja dulu kajian kita lanjutkan dengan tanya jawab. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itulah terkait dengan sunnah puasa. Sekiranya ada pertanyaan silakan. Pertanyaan ada Ini juluan dinamai adalah sebagai korma terbuka. Pertanyaan pertama, mana yang didahulukan? Kebanyakan dari kita juluan naik korma. Apakah mendapatkan pahala sunnah terkait dengan sunnah puasa tersebut ataupun tidak? Karena biasanya karena yang didahulukan adalah air. Maka perhatian, air menyuruh kurma. Padahal di dalam keterangan sunnah berbuka dengan kurma. Mana yang dimaksud? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, tidak meleset kanyang tidak. Leset. Apa hukum? Priapang. Apa hukum? Baik. Walu lagu. Baik. Kemarin perhatian. Kemarin warna bahas kuih. Perhatian dulu. Baik. Pertanyaan kanggo priapang para pekerja dalam ini ataupun seseorang yang seorang yang bekerja di tempat kita, tetapi dia tidak puasa. Allah terbahas lagu sudah menjelas saya ada di mana mungkin perjelas kemudian konteks dia sekedar tidak boleh saja, tapi apa alasannya kan? Apakah dia ada puasa dulu yang kok ngijik lama ataupun warna kim dulu? Silakan dijawab pertanyaan pertama. Baik, untuk persingkat waktu yang pertama tadi yang ditanyakan mana duluan air atau korma. Sinsa kebiasaan duit naik uang julu ya pon korma. Kemelak menjaga laut ya pon naik juduan. Jadi lagi sekali, kalau kita ingin mengikuti sunnah tersebut isi Rasulullah SAW berurutan sesuai dengan mana yang paling utama. Di dalam hadis dalam
Kitab niki kitab Is'afur Ahlul Iman karangan Syekh Hasan Muhammad Al-Masyar, guru besar Bapak Maulana Syekh. Di dalam kitab niki ada hadis terkait masalah makanan-makanan yang dianjurkan dan disunnahkan untuk kita pakai berbuka sesuai dengan urutan keutamaannya sampai nomor sekian, nomor 2, nomor 3. Apa bahasa Rasulullah dalam hadis niki? Iza aftara ahadukum falyuftir ala tamrin fa innahu barakah. Iza aftara ahadukum, apabila salah seorang dari kalian itu berbuka, falyuftir ala tamrin, maka hendaknya dia berbuka dengan menggunakan tamar, yaitu kurma. Fa innahu barakatun, karena di dalam kurma itu terdapat berkah yang disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa illam yajid, nah lamun sida dai kurma, dan sida bedue kurma si sida makan sahur basa di sida nabi fal ma'u. Fa illam yajid tamran fal ma'u, apabila kau tidak menemukan kurma maka berbukalah dengan menggunakan air. Air apa ini? Air jamak, fal ma'u, air biasa. Fa innahu tahurun, karena air itu suci. Nah, disebut dua perkara ini, kurma tujuannya air. Tujuannya adalah adik sabjulu kurma julu. Bares bangsa kedua di narak kurma ya posisi air. Berbeda dua-dua narak kurma air arah. Tetap ini berlaku. Julu kurma ia sedang ina mesti ai anda tidak kemelat tidak mancat tele belong nyerang semua lolong sana jari. Nah niki anda julu ai kurma murian melet. Baik. Nah ini yang pertama. Yang pertama, yang kedua baru air. Yang kedua tinggal diulang saja baik dengan singkat. Sebenarnya sudah kita bahas pada pembahasan lalu terkait masalah orang yang tidak berpuasa, kemudian orang ini menyuruh orang lain untuk memasakkannya. Apa hukum tepri apa? Ini apa hukum niat saat puasa? Pertama dulu, masalah endek puasa, lek kejelu bulan suci Ramadan iki, arak langan temer dosa di puasa, arak langan temaafan di merdosa, lagu wajib kodok elemak di bulan puasa. Piraya potek ndek merdosa, ndek puasa di bulan suci Ramadan apabila yang pelungguh mengalami beberapa hal, salah satunya adalah sakit misalnya. Maka tatkala kita sakit, kanggo tadi puasa, sedai puasa dan mulai mak di bulan puasa. Lagu ternyata ya sehat, seger puasa. Mulaku seda nania merdosa. Lagu satetanya arah buruh, arah pekerjaan, tenaga kerja, teniki ya pegawean. Yang bagus niat, pasang niat puasa. Seger puasa doang nane. Lalu pegawean. Ternyata demen setengah judul pegawean ini sangat disimpera. Berat gadi dengan sandi puasa luar bulan puasa doang pegawaian sangat disimpera. Mau niki tegawe lek jelo bulan puasa pegawai niki baru setengah jelo ngijikan bibi nenek bau kasak pegawaian. Mau berlaku ojok tongsa pegawaian bos priapa kita juru lemas dan berbayar hukum. Bos bocor. Berbayar hukum. Bahasa ulama salah satunya seperti Imam An-Nawawi Al-Bantani, seorang ulama besar sangonek jadi guru ke Mekah Al-Mukarramah, ulama Indonesia mulai Bantam. Ya benar Nawawi Al-Bantani artinya imam tuang guru beli oleh Bantam. Ngonek ngajahan ke Mekah. Berdua karangan kitab, di kitab senuk penjelasan. Yakni salah suku dengan sabudai keringanan adalah dicontohkan oleh beliau adalah al-hasad. Al-hasad maknanya adalah dengan selalu tukang merampek bahasa. Terbahas ternyata merampek di dalam kitab beliau. Dengan selalu merampek padahal kemalam bagus 100% semangat puasa.
Melagu ternyata ada main wah di atas ulu, atas tetes merabasan ustaz biar ya tau jelo sangkang belisat-lisat sinyerio. Bah dak tada ni jas medun batu julek izin ulik dulu ni bareng kedik sak palang dia kembe kelule mola mati ko bare suni. Mule-ule datang tu balen. Mai julu inak kana kembe mai julu priapan ke mana-mana selumu. Yo kembe ngijik mati bahininya priapan. Berbagai hukum tukang priap tergantung oleh kondisi saya priapan. Lamun saya priapan ni marak parun tada. Lamun endek pati priapan pengen ngelor inna lillahi wa inna ilaihi rajiun mau pahala priapan kembe sudah selamat tanyawan dengan selamun sudah endek pengen buka endek sudah priapan mati. Lagu arak dengan kedua merdosan sida lagi sekali merdosan sida priapang tatkala dengan senu endek sampai mati lamun sida endek pati sekedar memang melek lapah saya ini dek lapah saya ini dek melet nginam lagu merasa baru endek bau lemas segedi terus nyerang ay priapang ida mai lah kan puasan kak lah bare priwasa ku bareng endek priapang dek tahun ke alam ramai geni padahal ande nek tetep los baun senarik kawan munia bihda mati bahasa ulama pada dausan sida sedukang priamang dinia sesedak puasa. Apa bahasa ulama di dalam qawaidul fiqhiyah? Al-wasail hukmul maqasid bahasa. Al-wasail artinya perantara itu dihukumi sama hukumnya dengan tujuan. Embe kenam perantara nu adalah tukang pria. Perantaran sida di perantara. Ya punaran suap sini pola puasa. Makosid atin tujuan sedak puasa. Sedak puasa lamun denarak sebab apa hukum haram. Nasida ya jadi langan pun seda puasa numpayu sida meriah. Berembe hukum apa hukum sedak puasa lamun denarak sebab haram. Maka sida tukang priap haram dengan mau berdosa. Niki lamun merasa baru lamun saone mate sudah dek kesalahan aja. Endek sida merdosa. Sudah selamat tak. Nah, tergantung kondisi dengan senu niki. Sila hanya itu jawabannya. Baik, itu pertanyaannya. Jadi tergantung sida seperti kondisi saui. Sida tahu nu tak tahu kita salah apakah cukup ya itu salah. Jadi itu puasa kita pada pagi hari ini insyaallah besok kita lanjutkan terkait dengan hal-hal tentang puasa. Pada kita tutup, mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang banyak serta barokah. Sekian dan terima kasih. Allahumma barik lana ila taufiq rasyad. Wassalamualaikum.